Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Tanya Kak Rani yang membahas soal psikologi, love, life, and beauty, di mana teman-teman bisa bertanya dan Kak Rani siap untuk menjawab. Nah teman-teman, hari ini Kak Rani bakal membahas satu topik yang ini masih related banget ya sama masa-masa pandemi kayak sekarang ini ya. Tapi sebelumnya subscribe dulu dong di channel YouTube Tanya Kak Rani, dan jangan lupa untuk ikutin Instagram, Facebook, dan Twitternya Tanya Kak Rani juga ada di sini di bio di bawah ini ya. Oke. Nah, hari ini Kak Rani bakal membahas satu topik yaitu cabin fever. Pernah dengar nggak sih cabin fever? Kayaknya pernah dengar, tapi mungkin banyak juga teman-teman yang masih asing ya dengan istilah ini ya. Cabin fever tuh apa sih Kak? Jadi ini adalah sebuah gejala di mana kita itu merasa pikiran kita tuh kayak terkungkung gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh jadi sering netting, gampang gelisah, gampang cemas, sering khawatir, terus pikirannya tuh sering kemana-mana gitu. Karena kita terlalu lama terkungkung di masa pandemi seperti sekarang ini gitu. Jadi kayak badan kita tuh ngerasa kayak terpenjara, pikiran juga ikut kayak terpenjara gitu loh teman-teman. Karena ini juga sempat ngerasain di beberapa waktu yang lalu gitu. Interaksi sosial terbatas, terus kemudian nggak bisa ketemu teman-teman kayak biasa, aktivitas juga terbatasi, kita cuma lingkupnya di rumah aja, pergi pulang gitu kan. Dan itu benar-benar membuat kita tuh kadang jadi stressful gitu ya di momen-momen tertentu. Nah itu yang dinamakan dengan cabin fever, dan ini istilah yang cukup baru juga ya di dunia awam, dunia populer gitu ya teman-teman ya. So, cabin fever itu gejalanya apa aja sih? Ya, sekarang kita bakal langsung bahas ya. Yang pertama, kalian tuh sering banget ngerasa sangat sedih, gelisah, putus asa. Dan tapi kadang-kadang tuh nggak ngerti sebabnya apa. Tiba-tiba aja sedih, gelisah, putus asa gitu kan. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Ya, mungkin ada teman-teman di luar sana yang juga ngerasain hal yang sama ya, kayak Kak Rani. Terus kemudian kalian tuh ngerasa lemas atau kurang energi gitu teman-teman. Nah, jadi karena badan kita yang terkungkung gitu ibaratnya ya, karena kita aktivitas terbatas, kita harus lebih banyak di rumah gitu kan, kita nggak bisa bebas kayak dulu-dulu sebelum pandemi. Akhirnya pikiran kita, psikologis dan mental kita juga ngerasa kayak lemes, kayak kurang energi gitu kan, kayak nggak bergairah aja gitu, karena lingkup kita terbatas, cuman di rumah, pergi juga cuman kalau ada urusan yang emang perlu banget aja kayak gitu teman-teman. Kuliah juga dari rumah, sekolah juga dari rumah gitu kan, jadi badan otomatis merasa lemes gitu teman-teman. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah mudah marah dan mudah tersinggung. Nah loh teman-teman, ada nggak nih yang ngalamin kayak gitu? Jadi tanpa alasan yang jelas kalian tuh jadi ngerasa lebih sensitif dibandingkan masa sebelum pandemi gitu. Jadi karena hal kecil aja, misalkan orang tua cuma ngomong apa, kalian jadi ngerasa lebih gampang marah, sensitif, gampang tersinggung gitu loh. Nah itu ciri-ciri yang berikutnya. Kemudian kalian juga ngerasa kayak sulit berkonsentrasi atau sulit untuk berpikir gitu. Kayak nggak keluar gitu ide-ide kreatifnya, kayak pikirannya tuh mampet. Terus kalau mau baca buku atau baca materi, baca bahan kuliah, mau bikin tugas itu kayaknya susah banget untuk berkonsentrasi gitu loh. Nah itu juga ciri-ciri dari cabin fever teman-teman. Dan ciri-ciri yang kelima, mengalami gangguan tidur. Entah kalian tidurnya jadi over atau malah jadi insomnia, susah tidur gitu, atau malah sering kebangun di jam-jam tengah malam, subuh kayak gitu. Nah ini ciri-ciri yang kelima dari cabin fever. Masih ada masih ada banyak ciri-ciri lagi dari cabin fever, tapi sebelum itu subscribe dulu di channel YouTube Tanya Kak Rani, dan ikutin juga sosial medianya Tanya Kak Rani ya. Oke? Oke, kalau tadi udah sampai ciri-ciri yang kelima dari cabin fever, sekarang kita bakal lanjut lagi ke 5 ciri-ciri berikutnya. Yaitu yang keenam adalah menjadi nggak sabaran teman-teman. Kalau biasanya kalian mungkin yang cowok-cowok nungguin pacar kalian dandan di Sabtu malam Minggu 3 jam, it's okay. Sekarang cuma nungguin setengah jam aja tuh rasanya kayak udah nggak sabaran gitu loh. Aduh, pengennya emosian terus, baperan gitu bawaannya. Nah itu ciri-ciri yang keenam dari cabin fever teman-teman. Terus ciri-ciri yang ketujuh adalah nggak tertarik dan kurang memiliki motivasi terhadap segala hal. Kalau biasanya nih kalian sebelum pandemi seneng banget gitu makan di resto tertentu gitu misalkan, seneng banget nih nongkrong di tempat tertentu, seneng banget baca buku tertentu, dan itu me time kalian. Tapi di masa ini karena kalian mengalami cabin fever, jadi rasanya tuh kayak mau ngapa-ngapain tuh nggak tertarik dan serba males gitu. Hati-hati loh nih di ciri ketujuh ini, kalau kalian nggak atasin itu dengan baik, bisa-bisa ini malah nanti jadi gejala depresi awal gitu teman-teman. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang ngalamin kayak gitu ya di sini ya. Dan ciri-ciri yang ke-8 adalah gangguan nafsu makan. Nah loh, di masa-masa pandemi kayak sekarang ini karena terlalu lama di rumah, kalian itu jadi makannya jadi over,
pengennya ngemil terus gitu, atau malah merasa kurang nafsu makan teman-teman. Nah, kita coba cek yuk kalau ternyata ada perubahan dan terganggu di dalam nafsu makan, naik berat badannya secara ekstrim ataupun malah berat badannya jadi turun gitu. Kita perlu hati-hati. Jangan-jangan kalian lagi ngalamin yang namanya cabin fever. Dan ciri-ciri yang ke-9 adalah kalian jadi sulit percaya sama orang-orang di sekitar. Kalau dulunya sih biasanya kalau ada tugas apa-apa kalian biasanya tanya, diskusi sama teman-teman satu kelas gitu kan. Tapi sekarang rasanya kayak, Kak, aku jadi sulit percaya nih sama orang di sekitar aku, bawaannya netting, gampang curiga gitu. Ya tapi wajar ya teman-teman ya, di masa pandemi kayak sekarang kita selalu hidup di dalam ketakutan, kecemasan dan kecurigaan. Ya gimana kita mau mudah percaya sama orang gitu kan. Tapi itu bisa jadi ciri-ciri kalian lagi ngalamin yang namanya cabin fever teman-teman. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah nggak mampu mengendalikan emosi dan stres. Jadi bawaannya tuh baperan, bawaannya tuh gampang stres, jengkel, pokoknya emosinya kacau, bahkan mungkin mood swing. Kalau siang tuh emosinya baik-baik aja, dan kemudian kalau lagi malam itu kalian bawaannya kayak nggak mood banget, kesel, pengen nangis terus gitu. Nah itu bisa jadi kalian lagi ngalamin yang namanya cabin fever. Tapi tenang aja teman-teman, di sini Kak Rani bakal sampein gimana sih caranya untuk mengatasi cabin fever itu teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk follow sosial medianya Kak Rani di Instagram, Facebook, dan juga di Twitter dengan @tanyakakrani. Oke, cara mengatasi yang pertama adalah yuk kita harus olah tubuh secara teratur teman-teman. Karena kenapa? Percaya nggak percaya, psikologis dan fisik kita itu kan satu kesatuan. Kalau psikologis kita lagi stres, lagi ngalamin cabin fever, percaya deh cuma dengan gerakan ringan aja. Misalnya kalian yoga sendiri di rumah, atau ngedance santai ringan aja di rumah 10-15 menit per hari, atau mungkin jalan santai di sekitaran kompleks. Usahakan ya teman-teman ya, karena tubuh yang bergerak secara aktif akan membuat mental kita pun dan pikiran kita juga jadi jauh lebih sehat, dan pikiran kita pun akan jadi jauh lebih positif. Itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah perhatiin yuk pola makan dan asupan nutrisi ke tubuh kita. Jangan karena masa pandemi terus habis itu kita ngawur ngemil makan apa aja dan kita jadi nggak kontrol lagi sama makanan kita kan. Jadi tetap perhatikan pola asupan makanan kita dan jaga pola makannya tetap teratur 3 kali sehari di jam yang konsisten. Oke? Terus kemudian yang ketiga, tetapkan tujuan yang baru dan lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan teman-teman. Oke, memang sih semuanya harus serba daring gitu kan, tapi kan di masa daring ini kalian bisa lakukan banyak hal yang menyenangkan kok. Misalnya nih, kalian tertarik untuk belajar ilmu-ilmu baru dari pembelajaran di media daring gitu kan. Kalian bisa tuh download video-video gitu, terus kemudian kalian praktekin, coba sendiri di rumah, berkebun maybe, atau mungkin pengen belajar menjahit gitu. Jadi apapun bisa kalian lakukan, intinya adalah kalian harus tetapkan satu tujuan yang baru dan lakukan aktivitas-aktivitas baru yang menyenangkan juga di masa pandemi seperti sekarang ini. Terus kemudian yang keempat adalah tetap terhubung ya teman-teman dengan teman-teman terdekat, dengan sahabat-sahabat lewat video call, lewat chat online. Mungkin selama ini kalian cuma friend-friendan aja di sosial media tapi nggak pernah saling menyapa. Yuk di masa pandemi ini kita hangatkan kembali hubungan dengan teman-teman kita dan kita tanyain kabar. Apa kabar sih? Kamu gimana sekarang kerjaannya? Dan yakin deh itu bisa membantu kita keluar dari cabin fever. Dan cara yang terakhir adalah asah kemampuan otak lewat kegiatan-kegiatan yang produktif teman-teman. Apapun itu kegiatan kalian, yuk lakukan aja terus gitu. Asah kemampuan otak kita supaya kita tetap kreatif, supaya mood kita tetap bagus teman-teman. Nah, tapi teman-teman kalau kalian udah ngejalanin 5 tips yang Kak Rani sampein di atas tadi itu, dan kalian tetap ngerasa, aku kayaknya tetap nggak bisa keluar nih Kak dari cabin fever, aku tetap kesulitan banget, tetap stres gitu, dan nggak bisa mengelola stresku. Mungkin ini saatnya kalian butuh berkonsultasi dengan tim psikolog yang profesional. Dan kalian bisa kontak ke tim psikolognya Kak Rani di Spirit Psychology Center di bawah ini. Konsultasi bisa dilakukan secara online maupun secara tatap muka teman-teman. Jadi jangan ragu, yuk kontak segera yuk. Karena kalau kalian mengalami cabin fever, mungkin kalian butuh dibantu oleh para profesional yaitu psikolog teman-teman. So, sekian dulu ya videonya Kak Rani tentang cabin fever. Semoga kita semua selalu ada dalam kondisi yang sehat, sejahtera, dan bahagia ya teman-teman ya. Keep inspiring and always fill yourself with love and kindness. Bye-bye.